Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Farhan Lazuardi dengan NPM 98824051201110009. Di sini saya akan memaparkan materi entrepreneurship dari pertemuan 9 hingga 15. Yang pertama, profil persona untuk Beachhead Market. Persona adalah orang yang paling mewakili pelanggan utama untuk pasar tempat berpijak. Persona yang kita buat adalah salah satu pengguna akhir dari satu calon pelanggan yang paling sesuai dengan profil pengguna akhir kita. Proses mendefinisikan persona untuk pasar tempat berpijak kita membuat target pelanggan kita nyata, sehingga semua anggota tim pendiri dan semua karyawan memiliki kejelasan dan fokus mutlak pada tujuan yang sama, untuk membuat pelanggan target kita sukses dan bahagia. Daripada menebak atau berdebat tentang apa yang mungkin diinginkan pelanggan potensial kita, persona menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Mereka yang memiliki latar belakang pemasaran kemungkinan akrab dengan konsep persona, menggunakan nama generik seperti Mari Marketing atau Oli Owner, sebagai gabungan dari apa yang tim pemasaran pikirkan tentang pelanggan biasa. Inilah yang mereka lakukan di HubSpot, yang sangat membantu mereka, tetapi meskipun persona generik dapat membantu, yang terbaik adalah mendorong prosesnya lebih jauh. Persona harus menjadi orang yang nyata, bukan komposit. Dengan memilih pengguna akhir yang sebenarnya sebagai persona kita menjadi nyata, tidak meninggalkan ruang untuk menebak-nebak. Apakah pelanggan target kita senang dengan sistem pendidikan di wilayah mereka? Apakah target pelanggan kita tertarik dengan anak anjing? Apakah pelanggan target kita memilih ekosistem perangkat lunak tertutup seperti yang disediakan Apple iPhone, atau ekosistem terbuka seperti sistem operasi seluler Android? Atau apakah pelanggan target kita hanya ingin memeriksa email dengan perangkat telepon saat berpergian? Kita dapat memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini secara internal. Tetapi jika persona kita adalah orang yang nyata, hanya ada satu jawaban yang benar. Tidak ada satu pengguna akhir yang mewakili 100% karakteristik setiap pengguna akhir di profil pengguna akhir kita. Tetapi saat kita berupaya mendefinisikan persona, kita akan dapat menemukan seseorang yang cukup cocok dengan profil tersebut. Kita kemudian akan memfokuskan pengembangan produk kita di sekitar individu ini, bukan pada profil pengguna akhir yang lebih umum. Proses membuat persona itu penting, jadi kita harus melibatkan semua anggota kunci tim kita, terlepas dari peran mereka dalam grup. Anggota tim yang terlibat dalam proses, bahkan jika mereka tidak berpikir bahwa mereka memiliki banyak kontribusi, pada akhirnya akan menikmati, merangkul, dan mendapatkan banyak nilai dari proses menciptakan persona. Mereka akan merasa memiliki dan memahami nuansa persona yang mungkin tidak tertulis, dan mendapatkan apresiasi untuk anggota tim lainnya dan perspektif mereka. Jika kita sudah memiliki penjualan, analisis pelanggan paling sukses hingga saat ini akan menjadi data yang sangat berharga dan titik awal yang baik. Jika kita belum menjual produk apapun, lihatlah riset pasar utama yang telah kita lakukan dan analisis beberapa pelanggan yang menunjukkan minat paling besar pada penawaran potensial kita. Pastikan mereka benar-benar akan membayarnya dan tidak hanya tertarik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat besar. Kita ingin menjawab pertanyaan, jika saya hanya memiliki satu pengguna akhir untuk mewakili profil pengguna akhir kita, siapakah itu? Nah, dari profil pengguna akhir kita memiliki awal yang baik. Persona harus sangat sesuai dengan profil ini, sambil juga memberikan detail yang lebih spesifik. Kita dan tim kita harus melakukan riset pasar utama yang kita miliki pada beberapa pelanggan ini, serta profil pengguna akhir, dan mendiskusikan pro serta kontra dari menjadikan setiap pelanggan sebagai persona. Setelah analisis ini, kita akan memilih
Salah satu untuk menjadi persona, mengetahui bahwa kita dapat mengubahnya nanti saat kita mendapatkan lebih banyak informasi. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan apakah kita memiliki persona yang sempurna. Buatlah tebakan terbaik kita dan mulai prosesnya. Kemudian, siapkan lembar fakta tentang persona berdasarkan informasi yang sudah kita miliki. Sertakan gambar atau foto individu tersebut. Kita biasanya ingin memasukkan informasi tentang kehidupan orang tersebut, seperti tanggal lahir, di mana ia dibesarkan, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Serta pekerjaan orang tersebut. Perusahaan apa, berapa tahun mereka bekerja di situ, gaji mereka, serta metrik kinerja jika B2B kasus, dan lain sebagainya. Semua informasi ini harus spesifik, bukan hanya karena mereka mendapat gaji 5 digit atau tinggal di bagian timur laut negara itu, tetapi juga bahwa mereka memperoleh $65 per tahun dan tinggal di kota tertentu. Dengan menyiapkan lembar fakta, tim kita juga akan mengidentifikasikan fakta kunci khusus untuk bisnis kita yang ingin kita sertakan agar persona berguna bagi kita. Di lembar fakta kita akan menggunakan nama asli pengguna akhir. Menggunakan nama asli mungkin terlihat sedikit menyeramkan. Jika kita merasa tidak nyaman, kita bisa menggunakan nama alias. Biasanya begitu orang memahami tujuan dan peran persona, mereka boleh menggunakan nama asli, setidaknya untuk penggunaan internal di dalam perusahaan. Yang terpenting, kita ingin mencantumkan kriteria pembelian persona dalam urutan prioritas. Karena prioritas ini akan menentukan keputusan pembelian apa yang dibuat persona. Prioritas utama adalah perhatian yang membuat persona tetap terjaga di malam hari. Ini adalah hal yang paling dia takuti atau paling dia sukai. Inilah yang akan membuatnya dipecat atau dipromosikan, dan seringkali merupakan hal yang paling terlihat yang bisa menjadi benar atau salah. Sangat penting untuk memahami bagaimana pelanggan kita memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kita akan membangun dari daftar ini sepanjang 24 langkah. Daftar yang disediakan oleh pengguna akhir akan membantu kita memulai. Tetapi saat mewawancarai pengguna akhir kita tidak dapat serta merta mempercayai semua yang dikatakan pengguna akhir kita kepada kita. Kita harus memvalidasi apa yang mereka katakan. Seringkali pengguna akhir benar-benar percaya apa yang mereka katakan, tetapi pada kenyataannya akan mengambil tindakan yang sangat berbeda. Sekarang, setelah kita mengidentifikasi fakta apa yang kita miliki dan tidak miliki, wawancarai pengguna akhir yang merupakan persona kita lagi dan isi celahnya apa yang kita tahu. Biarkan percakapan menjadi terbuka, karena kemungkinan besar kita akan mempelajari fakta tambahan yang relevan dengan persona kita. Tambahkan informasi ini ke lembar fakta dalam rapat tim lain untuk memastikan semua orang berbeda di halaman yang sama dan tidak ada detail penting yang dihilangkan atau diabaikan. Nilai persona bertahan jauh setiap penyelesaian langkah ini. Persona harus menjadi titik sentuh saat kita memikirkan keputusan ke depan. Fitur apa yang harus kita prioritaskan, menjatuhkan, bagaimana kita harus mengalokasikan sumber daya, siapa yang harus kita pekerjakan untuk menjual produk, apa yang seharusnya menjadi pesan kita, dengan siapa kita harus bermitra, di mana kita pergi untuk bertemu pelanggan kita, siapa yang mempengaruhi pola pikir pelanggan kita tentang produk kita. Proses menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mulai membawa keselarasan di antara tim dan menyelesaikan kesalahpahaman yang pasti akan terjadi dari komunikasi yang tidak tepat. Setelah proses selesai, juga berguna untuk mempertahankan keselarasan ini ke depan. Jika dilakukan secara efektif, ini akan membantu
semua jenis keputusan dan menciptakan visi yang konsisten di seluruh perusahaan. Kita mungkin menemukan bahwa kita membuat kesalahan saat mengembangkan lembar fakta persona kita, atau bahwa persona kita tidak cukup mewakili profil pengguna akhir. Jadi kita mungkin perlu kembali dan merevisi persona kita secara berulang di langkah selanjutnya. Ini merupakan hal yang wajar dan sangat dianjurkan dan merupakan latihan yang produktif. Intinya adalah bahwa persona bukanlah acara satu kali, tetapi harus terlihat atau setidaknya dapat diakses oleh semua anggota tim saat kita bergerak maju dengan bisnis kita. Latihan persona bahkan dapat diperluas untuk membuat persona yang secara eksplisit kita putuskan untuk tidak dilayani. Latihan semacam itu dapat membantu kita untuk fokus dan tidak mengalihkan sumber daya kita yang berharga. Kita bahkan dapat berbicara tentang bagaimana kita menangani pelanggan ini dan mengarahkan mereka secara efisien. Sangat sulit dan membutuhkan latihan bagi pengusaha untuk meninggalkan bisnis. Tetapi jenis fokus itulah yang akan memungkinkan kita membangun bisnis yang scalable dan menguntungkan. Seringkali dalam berwirausaha, kesuksesan kita ditentukan oleh apa yang tidak kita lakukan dan apa yang kita lakukan. Materi selanjutnya adalah menentukan Customer Decision Making Unit atau DMU. Pada titik ini, kita harus yakin bahwa persona kita akan mendapatkan nilai substansial dari produk kita dan bahwa penawaran kita itu unik. Sekarang kita harus sama-sama yakin bahwa persona kita dan 10 pelanggan berikutnya dapat membeli produk kita. Jarang sekali proses pembeliannya sederhana. Ketika hampir semua produk penting diperoleh atau diadopsi untuk digunakan, baik di pasar B2B atau konsumen, banyak orang harus diyakini bahwa produk kita itu layak dibeli. Untuk menjual produk kita dengan sukses, kita perlu mengidentifikasi semua orang yang akan terlibat dalam keputusan untuk memperoleh produk untuk pengguna akhir. Beberapa orang akan secara aktif menyetujui atau memblokir akuisisi, sementara yang lain akan memberikan pendapat yang dapat mempengaruhi proses akuisisi. Proses ini atau beberapa variannya telah disajikan dalam berbagai cara dalam program pelatihan penjualan dan dipraktikkan selama beberapa dekade. Peran utama dalam DMU. Yang pertama, juara. Juara atau champion adalah orang yang ingin pelanggan membeli produk biasanya, tetapi tidak harus merupakan pengguna akhir kita. Banyak orang dapat memainkan peran ini. Sang juara adalah sedotan yang mengaduk minuman. Sang juara juga bisa disebut sebagai pengacara. Peran yang kedua adalah pengguna akhir. Ini adalah orang yang akan benar-benar menggunakan produk untuk menciptakan nilai yang dijelaskan pada langkah sebelumnya. Proposisi nilai terkuantifikasi. Peran selanjutnya adalah pembeli ekonomi utama. Peran ini adalah pengambil keputusan utama, karena semua orang melihat orang ini untuk menentukan pengeluaran uang untuk membeli produk kita. Paling sering orang ini mengendalikan anggaran. Terkadang pembeli ekonomi utama juga merupakan juara dan atau pengguna akhir, yang membuat pekerjaan kita lebih mudah, tetapi tidak sepenuhnya menetralisir influencer atau individu yang keberatan dengan pembelian tersebut. Selanjutnya ada peran tambahan di DMU. Peran tambahan yang pertama adalah influencer primer dan sekunder. Orang-orang ini seringkali memiliki pengalaman mendalam dalam materi pelajaran dan dapat mempengaruhi anggota DMU lainnya, termasuk juara dan pengguna akhir. Biasanya influencer dapat diurutkan menjadi pemain utama, memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan, dan pemain sekunder yang memainkan beberapa bagian dalam proses pengambilan keputusan. Kadang-kadang pemberi pengaruh mungkin juga memiliki hak veto formal, tetapi di lain waktu, pemberi pengaruh cukup dipercaya sehingga kata-katanya bertindak sebagai hak veto de facto. Pemberi
influencer lain dalam proses pengambilan keputusan dapat mencakup publikasi media, jurnalis individu, kontraktor luar, teman dan keluarga, kelompok industri, situs web, blog, dan siapapun yang diminta informasi dan umpan balik oleh pemilik ekonomi utama. Peran tambahan selanjutnya adalah orang dengan hak veto. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk menolak pembelian dengan alasan apapun. Seringkali dalam lingkungan B2B, individu ini mengungguli advokat atau pengguna akhir dalam hierarki perusahaan. Di pasar konsumen, seorang individu jarang memiliki hak veto. Sebaliknya, pemberi pengaruh utama mungkin memiliki wewenang atau cukup dihormati untuk menggunakan hak veto de facto. Salah satu contoh kekuatan veto sejati dalam situasi konsumen adalah asosiasi pemilik rumah atau undang-undang zonasi kota yang mengharuskan pelanggan kita untuk mendapatkan varian khusus dari asosiasi atau kota sebelum dapat menginstal atau menggunakan produk kita. Serikat pekerja dan perjanjian perundingan bersama juga dapat memblokir pembelian produk kita karena ketentuan tertentu yang pada dasarnya telah menjadi peraturan dalam bisnis yang bersangkutan. Peran tambahan lainnya adalah Departemen Pembelian. Departemen ini menangani logistik pembelian. Mereka dapat menjadi kendala lain, karena departemen ini sering berupaya menurunkan harga, bahkan setelah keputusan pembelian dibuat oleh pembeli ekonomi utama. Mereka dapat mencoba mendiskualifikasi kita berdasarkan aturan pembelian tertentu yang telah ditetapkan perusahaan. Secara umum, mereka adalah mata rantai yang harus kita netralkan, tetapi tidak untuk dijual. Memahami unit pengambilan keputusan pelanggan kita merupakan bagian integral dalam menentukan bagaimana kita akan mengembangkan, memposisikan, dan menjual produk kita. Ini akan memberi kita wawasan yang bagus tentang peluang sukses kita dan yang terpenting, berapa banyak sumber daya, keterampilan, dan waktu yang dibutuhkan pelanggan baru untuk mendapatkan produk kita. Kita akan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang proses akuisisi, baik dalam proses memperoleh pelanggan yang membayar maupun selama langkah-langkah berikutnya. Sekali lagi, beroperasi dalam mode permintaan daripada mode advokasi atau penjualan adalah cara kita mendapatkan informasi bermanfaat tentang DMU. Jika pelanggan percaya bahwa produk kita memberikan proposisi nilai yang kuat, percakapan akan mengalir secara alami. Ini adalah saat yang tepat untuk bertanya kepada pelanggan dengan asumsi kita dapat menghasilkan produk yang telah kita jelaskan apa yang perlu dilakukan untuk membawa produk masuk untuk diuji. Siapa selain kita yang akan terlibat dalam keputusan untuk membawa produk kita? Siapa yang akan paling berpengaruh? Siapa yang bisa menghentikan ini terjadi? Dengan asumsi produk melakukan apa yang kita yakini akan dilakukannya. Dari anggaran yang akan datang untuk membayarnya, apakah orang ini membutuhkan orang lain untuk menangani anggaran ini? Siapa yang akan merasa terancam oleh hal ini dan bagaimana reaksi mereka? Kita ingin merujuk kembali ke penelitian yang telah kita lakukan. Ketika kita membangun persona pada awalnya, kita seharusnya menemukan beberapa informasi tentang siapa atau apa yang mempengaruhi persona, mulai dari orang dan organisasi hingga situs web, publikasi, dan pakar media. Jika advokat atau pembeli ekonomi utama bukan persona kita ingin membuat lembar fakta yang mirip dengan lembar fakta persona kita. Untuk individu di setiap peran, kita harus memikirkan bagaimana kita akan menarik mereka sehingga kita mendapatkan jawaban ya, atau setidaknya netral. Setelah kita mengumpulkan informasi ini, buatlah secara visual sehingga informasinya tidak ambigu. Kita kemudian dapat menunjukkan peta ini kepada persona kita dan 10 pelanggan berikutnya untuk mendapatkan umpan balik dengan cepat, membantu kita merevisi peta hingga mencerminkan DMU secara akurat untuk kelompok pelanggan pertama kita. Peta juga membantu mengomunikasikan informasi yang dikumpulkan dalam tim kita. DMU untuk setiap pelanggan harus serupa
dan kita akan melihat pola mulai muncul. Jika tidak, pelanggan kita tidak cocok dengan persona atau kita belum cukup mengsegmentasikan pasar. Materi selanjutnya adalah menghitung TAM di pasar lanjutan. Sejauh ini kita berfokus pada pelanggan di pasar beachhead kita. Dan memang demikian. Namun pada titik operasi ini, kita akan mundur selangkah dan secara singkat dan cepat memvalidasi keberadaan dan ukuran pasar serupa lainnya atau pasar lanjutannya. Yang akan kita targetkan setelah kita mendominasi pasar beachhead kita, ini adalah pemeriksaan untuk memastikan kita menuju ke arah yang benar untuk membangun bisnis yang terukur dan juga pengingat ukuran dan sifat peluang yang lebih besar. Ada dua jenis pasar lanjutan. Salah satunya melibatkan penjualan produk atau aplikasi tambahan kepada pelanggan yang sama, yang sering disebut sebagai upselling. Karena kita sudah memiliki kesadaran yang tajam tentang kebutuhan dan prioritas pelanggan target kita, dari semua penelitian kita, pengetahuan ini dapat digunakan untuk menentukan produk tambahan apa yang dapat kita buat untuk atau bahkan dijual kembali kepada pelanggan. Salah satu keuntungannya adalah kita dapat menggunakan saluran penjualan dan distribusi yang ada untuk menjual produk baru, memanfaatkan investasi dan hubungan positif yang telah kita bangun dengan pelanggan sasaran. Namun, membuat produk tambahan kemungkinan akan memperluas bisnis kita di luar inti kita, yang dapat merusak posisi kompetitif kita di pasar tersebut, kecuali jika inti kita adalah sesuatu yang terkait dengan hubungan pelanggan. Pasar kedua dan jalan yang sering diambil oleh perusahaan rintisan berbasis inovasi adalah menjual produk dasar yang sama ke pasar yang berdekatan, yang merupakan pasar yang mirip dengan pasar beachhead kita. Meskipun menjual ke pasar baru ini biasanya memerlukan fitur tambahan, penyempurnaan produk dan atau kemasan, komunikasi pemasaran, atau harga yang berbeda, kita memanfaatkan inti yang sama dan membangun keahlian dan skala yang dikembangkan di pasar beachhead kita. Tantangannya adalah kita harus membangun hubungan pelanggan baru di setiap pasar yang berdekatan, yang bisa beresiko dan mahal. Sementara inti dari startup berbasis inovasi seringkali secara alami mengarah ke strategi yang terakhir, kita dapat mengejar salah satu strategi atau campur keduanya setelah mendominasi pasar tempat berpijak kita. Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi beberapa pasar lanjutan dan melakukan Total Addressable Market atau TAM untuk pasar tersebut. Kita tidak perlu dan tidak harus menghabiskan banyak waktu yang sama sekali pada langkah ini. Sekarang mungkin 1/10 atau kurang dari upaya dan analisis yang kita lakukan untuk pasar beachhead kita. Kemungkinan besar banyak informasi yang kita butuhkan untuk langkah ini telah dikumpulkan saat kita melakukan segmentasi pasar awal. Proses ini membuat kita tetap sadar akan potensi jangka panjang bisnis kita saat kita mulai merancang produk dan membangun kemampuan. Kita akan menggairahkan manajemen, karyawan, dan investor dengan menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi untuk menjadi sangat sukses. Kita juga akan lebih memahami pasar potensial lainnya. Jika pasar tempat berpijak kita ternyata jauh lebih bermasalah daripada yang kita bayangkan, dan kita harus mengabaikannya atau meninjau kembali opsi lain. Namun sangat penting agar kita tidak membiarkan pasar yang lebih luas ini dan perhitungan TAM berikutnya mengalihkan perhatian kita dan tim kita dari pasar beachhead kita. Perhitungan TAM yang lebih luas harus mendorong tim untuk menaklukkan pasar tempat berpijak terlebih dahulu, sambil membuat tim tetap berpikir tentang pentingnya mengembangkan dan menumbuhkan core atau pasar utama kita. Cara menghitung TAM yang lebih luas. Pikirkan melalui berbagai pasar yang berdekatan dan peluang penjualan yang secara logis masuk akal dengan produk kita. Kita harus dapat mengidentifikasikan setidaknya 5 atau 6 pasar lanjutan. Gunakan metodologi umum yang sama untuk menghitung TAM untuk setiap pasar lanjutan yang kita lakukan,
dalam proses sebelumnya. Yang kita inginkan adalah menarik modal ventura dan atau membangun bisnis besar. Aturan utamanya adalah bahwa TAM yang lebih luas ditambah TAM pasar tempat berpijak kita harus berjumlah lebih besar dari $1 miliar. Selanjutnya adalah mendesain model bisnis. Pengusaha sering menghabiskan sedikit waktu secara tidak proporsional untuk model bisnis mereka. Mereka menginvestasikan banyak waktu dalam mengembangkan profil pengguna akhir, definisi produk, dan proposisi nilai menunjukkan bagaimana mereka akan menciptakan nilai bagi pelanggan. Tetapi hampir tidak ada waktu untuk mencari tahu bagaimana nilai itu diterjemahkan menjadi bisnis yang menguntungkan. Mereka sangat bersemangat untuk membawa produk ke pasar, sehingga mereka secara default mengadopsi model bisnis apapun yang populer di pasar serupa. Mengapa menghabiskan waktu selama ini berfokus pada inovasi yang berkaitan dengan teknologi dan desain produk tanpa waktu yang sepadan untuk berinovasi dalam model bisnis kita? Rekam jejak menunjukkan bahwa perusahaan yang menghabiskan waktu dan upaya untuk model bisnis yang inovatif dapat melihat pengembalian yang sangat besar. Oleh karena itu, pastikan untuk meluangkan waktu untuk memutuskan model bisnis kita untuk menangkap nilai dan tidak hanya default ke sekitar industri kita. Sebagai bisnis baru, kita akan memiliki banyak pilihan model bisnis. Tetapi sangat sulit untuk mengubah model bisnis setelah kita membangun basis pelanggan. Ini adalah salah satu keuntungan yang kita miliki dibandingkan vendor yang saat ini telah ada di area industri kita. Oleh karena itu, evaluasi model bisnis kita memiliki perspektif pelanggan saat kita meluncurkan dan mempertimbangkan untuk menguji berbagai opsi sebelum kita menetapkan model bisnis yang akan kita gunakan untuk menangkap nilai. Model bisnis adalah kerangka kerja di mana kita mengekstrak dari pelanggan kita dari nilai yang diciptakan produk kita untuk mereka. Ini adalah gagasan bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh usaha kita didasarkan pada berapa banyak nilai yang diperoleh pelanggan dari produk kita, dan bukan markup sewenang-wenang berdasarkan biaya kita. Kita harus terus berupaya mencapai model bisnis dan penetapan harga yang berbasis nilai, bahkan jika kita harus membuat perubahan sementara di sepanjang jalan untuk mencapainya. Misalnya, kontrak pengembangan bersama proyek pemerintah, proyek percontohan di mana ruang lingkup tidak jelas dan risikonya tinggi. Namun harga tidak terlalu penting daripada merancang model bisnis yang efektif, karena yang terakhir memiliki pengaruh yang lebih langsung pada kemampuan kita untuk mengekstrak nilai selama masa pakai bisnis kita. Faktor utama ketika merancang model bisnis adalah ketika memikirkan model bisnis yang sesuai untuk bisnis kita, tidak ada satu jawaban yang benar secara universal, karena itu tergantung pada situasi spesifik kita. Ada 4 faktor utama yang selalu saya pastikan. Ada 4 faktor utama yang selalu dapat dipertimbangkan oleh para pengusaha. Yang pertama, memahami apa yang bersedia dilakukan oleh pelanggan. Pengetahuan yang kita peroleh dari DMU dan proses untuk mendapatkan pelanggan yang membayar akan sangat berharga di sini. Yang kedua, menilai seberapa besar nilai yang diberikan produk kita kepada pelanggan kita, kemudian tentukan cara menangkap nilai yang cocok. Yang ketiga, identifikasi apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Kemudian yang keempat, pastikan saluran distribusi kita memiliki insentif yang tepat untuk menjual produk kita. Ada 2 jenis model bisnis, terutama yang umum di antara perusahaan web. 1. Freemium. Didasarkan pada gagasan bahwa pengguna mendapatkan fungsionalitas dasar produk tanpa biaya dan membayar fitur premium, baik melalui biaya berlangganan atau dapat membeli add-on. Yang kedua adalah kita akan menemukan sesuatu nanti. Mengkintalkan uang investor untuk mendapatkan basis pelanggan yang cukup besar sebelum menemukan cara untuk menjadi menguntungkan.
Tetapi tidak satupun dari ini adalah model bisnis. Karena kita tidak memiliki bisnis sampai kita memiliki seseorang yang benar-benar membayar uang untuk produk kita. Dalam Predictability Rasional, penulis dan ekonomi perilaku yang disegani, dan Ariely mengatakan bahwa orang akan berperilaku sangat positif terhadap produk kita ketika harganya nol, karena tidak ada gesekan untuk membeli, dibandingkan dengan produk dengan harga berapapun di atas nol. Gratis akan membuat banyak orang mencoba produk kita, dan dapat menjadi bagian dari strategi keseluruhan untuk mengurangi biaya akuisisi pelanggan kita. Namun, itu saja. Karena kita belum menunjukkan bahwa pelanggan kita benar-benar akan membayar produk kita dengan harga seberapapun, bahkan sepeser pun. Dan sementara pelanggan ini menggunakan produk kita secara gratis, kita masih mengeluarkan biaya untuk menyediakan produk kita. Jadi kita memerlukan beberapa sumber uang untuk mempertahankan bisnis kita, seperti pelanggan yang membayar. Memikirkan beberapa jenis model bisnis yang umum akan membantu kita lebih memahami mana yang paling cocok untuk kita. Kita mungkin akan memutuskan model bisnis hybrid yang mencakup elemen dari beberapa kategori. Ada baiknya untuk melihat model bisnis di industri selain industri kita sendiri. Inovasi lateral seperti itu seringkali menghasilkan model bisnis yang kreatif dan efektif. Berikut beberapa contoh model bisnis. Yang pertama, one time upfront charge plus maintenance. Ini adalah model bisnis yang paling umum, di mana pelanggan membayar biaya di muka yang besar untuk mendapatkan produk dengan opsi untuk mengamankan peningkatan berkelanjutan atau pemeliharaan produk secara berulang. Biaya di muka mungkin perlu dikeluarkan dari anggaran modal pelanggan, terutama jika biayanya besar. Dan pengeluaran dari anggaran modal memerlukan proses persetujuan yang berpotensi lama dan formal. Biaya pemeliharaan berkelanjutan akan keluar dari anggaran operasional pelanggan. Untuk bisnis kita, pemasukan uang tunai yang besar di muka itu baik karena membantu mengimbangi biaya modal kita yang tinggi. Tetapi dengan keputusan ini, kemungkinan besar kita akan meminimalkan kemampuan kita untuk mengamankan aliran pendapatan berulang. Model bisnis yang kedua adalah biaya plus. Dalam skenario ini, pelanggan membayar persentase tertentu di atas biaya produksi produk. Hal ini biasa terjadi dalam kontrak pemerintah serta situasi di mana kita dan pelanggan kita ingin berbagi resiko dalam memproduksi produk. Tantangan dengan model ini adalah membutuhkan kesepakatan asumsi akuntansi, percaya bahwa angka-angka itu benar dan akan terus benar. Model ini mungkin juga menarik ketika produk kita belum matang dan hampir pasti akan ada scope creep. Tetapi dalam kasus ini, penawaran harus matang dan kita kemungkinan dapat bermigrasi ke model bisnis yang berbeda. Bisa juga menciptakan insentif yang menghargai aktivitas daripada kemajuan yang buruk bagi kita dan pelanggan kita. Model bisnis yang ketiga adalah tarif per jam. Model ini juga cenderung menghargai aktivitas sebagai lawan kemajuan, yang dapat menjadi insentif yang salah. Tetapi ketika sebuah proyek tidak didefinisikan dengan baik atau sangat dinamis, ini mungkin menjadi model yang lebih disukai. Model bisnis umum untuk perusahaan jasa mirip dengan skenario nomor 2, tetapi tarifnya ditentukan oleh permintaan pasar daripada biaya. Model selanjutnya, model keempat adalah model langganan atau leasing. Ini adalah pembayaran yang ditetapkan setiap bulan atau jangka waktu lain yang telah ditentukan dan disepakati. Ini adalah cara yang bagus untuk mendapatkan aliran pendapatan berulang. Ada beberapa variasi antara lain. Yang pertama adalah komitmen tahunan atau multi tahunan. Ini mengunci pelanggan dan memberi mereka pembayaran lebih rendah yang dapat diprediksi dibandingkan dengan pembayaran di muka satu kali. Salah satu jenisnya adalah pembayaran di muka berlangganan seperti yang digunakan dosen senior MIT Howard Anderson ketika ia mendirikan Yankee Group. Dia membebankan biaya tahunan untuk buletin bulanan yang akan dikirimkan sepanjang tahun.
Arus kas di muka yang dihasilkan menciptakan lebih sedikit kebutuhan akan modal. Kemudian yang kedua, komitmen bulan ke bulan. Metode ini memberi pelanggan fleksibilitas yang besar dan kita seringkali dapat mengekstrak pembayaran bulanan yang jauh lebih tinggi untuk pengaturan ini dibandingkan dengan perjanjian tahunan atau multi tahunan. Kemudian model bisnis yang kelima adalah lisensi. Lisensi alamat IP kita kepada pelanggan dan menerima royalti dapat menghasilkan margin kotor yang sangat tinggi. Selain itu, jika kita melisensikan produk kita tidak perlu melakukan investasi besar dalam kemampuan produksi dan distribusi untuk keseluruhan produk. Namun ada banyak kelemahan dari strategi tersebut. Lisensi umumnya hanya berfungsi ketika IP sangat kuat. Pertimbangan utama lainnya adalah kita meningkatkan perusahaan yang sudah ada untuk mengambil IP kita dan membuat produk baru yang mengganggu. Yang kemungkinan mereka ragu lakukan karena mengancam kepentingan jangka pendek dan jangka menengah mereka untuk mempertahankan produk mereka yang sudah ada. Pelanggan ini akan terdorong untuk menemukan cara membuat produk yang tidak memerlukan penggunaan IP kita karena jika mereka dapat menghindari pembayaran kita, mereka dapat meningkatkan margin kotor mereka. Kelemahan lainnya adalah kita tidak menghabiskan waktu dengan pengguna akhir untuk mempelajari kebutuhan mereka, sehingga kemampuan kita untuk terus berinovasi akan terbatas. Selain itu, tarif royalti kita umumnya akan setara dengan 1/20 atau kurang dari pendapatan per penjualan. Dan karenanya, TAM juga akan melakukannya. Karena tarif royalti 5% adalah yang terbaik yang dapat kita harapkan, namun lisensi dapat menjadi pilihan yang menarik di bidang-bidang seperti biotek, di mana menciptakan kembali infrastruktur yang diperlukan untuk membuat seluruh produk sangat mahal. Model yang keenam adalah barang habis pakai. Kerangka kerja penangkapan nilai lain yang bisa menguntungkan bagi pelanggan dan bisnis kita adalah model barang habis pakai. Bagi pelanggan, manfaatnya adalah biaya awal yang rendah, dengan biaya berkelanjutan berdasarkan penggunaan yang biasanya dapat dikontrol oleh pelanggan. Pelanggan mungkin tidak memiliki cara yang mudah untuk membayar biaya di muka yang besar tetapi memiliki lebih banyak kemampuan untuk mendapatkan setelah penggunaan dimulai, mereka dapat membenarkan pembelian beberapa produk habis pakai yang digunakan oleh solusi tersebut. Jumlah consumable yang perlu dibeli berhubungan langsung dengan pemakaian. Dan dalam banyak kasus, pelanggan kita dapat membebankan biaya kepada pelanggan mereka sendiri. Untuk bisnis kita ini, mungkin mereka merupakan cara untuk mengurangi gesekan untuk menangkap pelanggan baru, dan dengan demikian mengaruhi biaya penjualan dan juga secara substansial meningkatkan jumlah uang yang akan kita dapatkan dari pelanggan itu dalam jangka panjang. Ini adalah model yang sangat populer untuk perangkat medis, tetapi juga sering digunakan di ruang konsumen. Contohnya sangat terlihat dan dikenal dengan baik adalah model silet. Silet yang dibuat oleh Gillette. HP adalah contoh lain, di mana hampir semua, jika tidak semua keuntungan mereka pada printer berasal dari penjualan cartridge inkjet. Model ketujuh adalah upsell dengan produk high margin. Mirip dengan model bisnis konsumsi, produk pusat dijual dengan margin yang sangat rendah, tetapi margin keseluruhan meningkat dari penjualan produk atau margin yang sangat tinggi. Model bisnis ini sering digunakan di toko elektronik konsumen atau situs web dan seringkali dalam penjualan mobil baru. Di pengecer elektronik konsumen, seringkali item seperti kamera mungkin dijual
dengan harga di atas harga normal yang menarik pelanggan, tetapi kemudian mereka membeli add-on yang memiliki margin lebih tinggi dan pelanggan dijual perpanjangan garansi untuk 1, 2, atau 3 tahun yang juga memiliki margin yang sangat tinggi. Seperti membeli mobil, item tambahan seperti perpanjangan garansi, aksesoris, anti karat, dan sejenisnya adalah produk dengan margin tinggi di mana penjual mendapatkan bagian terbesar dari keuntungan mereka. Model yang ke-8 adalah periklanan. Seperti halnya surat kabar dan majalah di masa jayanya, dan sekarang dengan situs web, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan demografi yang diinginkan dapat dimonetasi melalui pihak ketiga yang menginginkan akses ke pelanggan yang telah kita tarik. Ketika dilakukan dengan benar dan dalam skala yang memadai, ini bisa menjadi model yang sangat menguntungkan, seperti yang dilakukan oleh Google dan lainnya. Tetapi banyak perusahaan rintisan yang gagal secara substansial ketika mereka mencoba untuk hanya meningkatkan iklan untuk bisnis seperti LinkedIn. Periklanan adalah bagian dari portofolio aliran pendapatan yang luas. Kemudian model yang ke-9 adalah menjual kembali data yang dikumpulkan atau akses sementara ke data. Agak mirip dengan model periklanan, menjual kembali data pengguna memerlukan terlebih dahulu menarik pengguna akhir dengan produk gratis, kemudian menerima uang dari pihak ketiga yang membayar untuk akses ke demografis dan informasi lain tentang pengguna kita. Ini adalah sumber pendapatan utama bagi LinkedIn yang menjual paket khusus untuk perekrut yang memberikan akses ke beragam data pengguna LinkedIn. Industri medis juga menjual kembali akses ke data pengguna untuk riset pasar. Model yang ke-10, biaya transaksi. Pengecer online seringkali membayar atau menerima komisi untuk referensi yang menghasilkan penjualan. Salah satu contoh nyatanya adalah eBay, yang menerima bayaran dari setiap lelang yang berhasil dibayar oleh penjual. Modelnya mirip dengan cara kerja perusahaan kartu kredit, di mana presentasi dari setiap transaksi masuk ke perusahaan kartu kredit. Model yang ke-11, berbasis pengguna. Model berbasis pengguna mirip dengan bagaimana utilitas listrik diukur. Telah digunakan berbagai industri lainnya. Produk kompetisi awan seperti layanan awan Amazon yang menghosting situs web dikenakan biaya berdasarkan jumlah yang digunakan. Hal ini memungkinkan pengguna lebih mengontrol pengeluaran mereka karena mereka hanya membayar jumlah bandwidth yang digunakan daripada membayar kapasitas tambahan yang tidak mereka gunakan. Model yang ke-12 dalam paket ponsel. Ini adalah biaya dasar berulang yang dapat diprediksi yang dibebankan sebagai ganti sejumlah penggunaan yang dilakukan dengan biaya tambahan, seringkali dengan tarif marginal yang jauh lebih tinggi. Jika pelanggan menggunakan lebih dari jumlah yang ditentukan, biaya dasar umumnya jauh lebih sedikit per jumlah pelanggan daripada biaya lebihan. Kita mendapatkan prediktabilitas dari biaya dasar seperti hanya pelanggan, karena mereka tahu apa yang dapat mereka gunakan, tetapi mereka juga memiliki fleksibilitas jika mereka membutuhkan penggunaan tambahan. Model yang ke-13, biaya penalti. Ini adalah model bisnis yang digunakan oleh perusahaan kartu kredit dan Blockbuster. Dengan membebankan biaya keterlambatan, masalah yang ditemukan Blockbuster bagaimanapun adalah bahwa pelanggan setia dapat menjadi teraliensi oleh biaya keterlambatan seperti itu. Jadi ketika Netflix muncul dengan tagline tidak ada biaya keterlambatan, Blockbuster kehilangan pangsa pasar yang signifikan dan tidak pernah pulih. Model yang ke-14, transaksi mikro. Model baru yang sukses menjadi mode dengan permainan komputer online dan sekarang diuji untuk mencoba menyelamatkan surat kabar adalah transaksi mikro.
Dalam model ini, pelanggan diminta untuk memberikan kartu kredit mereka dan kemudian mereka melakukan transaksi yang sangat kecil untuk barang digital. Ada banyak dari mereka sehingga mereka dapat menambahkan. Selanjutnya model ke-15 adalah tabungan bersama. Model bisnis ini sering di brainstorming tetapi jarang digunakan karena rumitnya penerapannya. Meskipun konsepnya elegan, dalam skenario ini pelanggan hanya membayar setelah mereka menyadari penghematan atau manfaat dari produk. Satu era di mana ini telah digunakan dengan sukses adalah perusahaan layanan efisiensi energi, seperti Ameresco. Hal ini umumnya dilakukan karena sulit untuk menentukan berapa banyak penghematan yang harus dikaitkan dengan produk, terutama dalam periode waktu multi-year. Salah satu area di mana model ini bekerja karena akuntansinya jelas adalah modal Ventura. Model ke-16, waralaba atau franchise. Jika seseorang pengusaha datang dengan ide yang bagus dan mampu menerapkan tetapi tidak memiliki keinginan, keterampilan, atau uang untuk meluncurkannya, mereka dapat menggunakan model waralaba dan mendapatkan bayaran persentase. Materi selanjutnya adalah atau menerima biaya awal yang besar dengan imbalan untuk memberikan pengetahuan dan merek yang telah dikembangkan. Model ke-17 dan yang terakhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Sebuah bisnis baru mungkin tidak ingin benar-benar menjual produk, melainkan dibayar untuk menjalankan pabrik atau operasi lain dengan biaya tertentu. Meskipun dalam beberapa hal serupa dengan perjanjian konsultasi, pelanggan memiliki lebih banyak insentif untuk mengendalikan atau memotong biaya, karena hal itu akan berdampak langsung pada pendapatan pelanggan. Model umum di kantor energi. Ini sama sekali bukan daftar model bisnis yang lengkap, tetapi ini akan membantu kita memikirkan berbagai cara untuk menangkap nilai bagi bisnis kita. Ada banyak pilihan termasuk membuat hibrida dari model-model yang disebutkan tadi, atau seperti yang kita lihat di bagian berikutnya, menginovasi jenis model bisnis baru, brainstorming, dan jika mungkin bereksperimen dengan variasi yang berbeda. Materi selanjutnya adalah menghitung lifetime value. Pada tahap ini kita akan menghitung untuk mengetahui apakah bisnis kita akan berkelanjutan dan menarik menurut sudut pandang ekonomi mikro. Perhitungan lifetime value atau LTV bersama dengan perhitungan cost of customer acquisition atau COCA akan membantu Anda menentukan seberapa menguntungkan bisnis kita di beachhead market. LTV berfungsi sebagai pos pemeriksaan paling mendasar baik untuk menentukan seberapa layak bisnis dan untuk memastikan pemahaman kita dengan jelas apa yang akan mendorong keberlanjutan dan profitabilitas bisnis sehingga kita tetap fokus untuk berjalan maju. Semua proses yang telah kita lakukan di langkah sebelumnya, seperti mendefinisikan DMU, memetakan proses akuisisi pelanggan, mengidentifikasikan inti dan rencana untuk menumbuhkannya, akan membantu kita secara logis memperkirakan unit ekonomi dari waktu ke waktu. Besar perubahan dalam faktor-faktor ini, seperti DMU, dapat secara dramatis memengaruhi unit ekonomi kita. Jadi sangat penting untuk tetap memperhatikan untuk menjadikannya senyata mungkin dan mencatat setiap perubahan di dalamnya dari waktu ke waktu. Walaupun nilai terakhir LTV kemungkinan akan menjadi rentang dan belum tentu benar pertama kali ketika kita membuatnya, sangat penting untuk memahami apa yang mendorong nilai LTV. Dengan kata lain, kita perlu tahu lebih dari sekedar nomor. Kita perlu memahami faktor-faktor yang mendasarinya, sehingga kita bisa memahami risiko kita dan bagaimana kita dapat meningkatkan LTV dari waktu ke waktu.
Ini juga akan membantu kita ketika kita mendapatkan pelanggan yang membayar nyata dan kita perlu menganalisis apa LTV mereka dan bagaimana trennya. Ini adalah bagaimana dan kapan kita akan membuat penyesuaian untuk terus memantau apakah ekonomi unit kita berada di jalurnya untuk masa depan yang layak, berkelanjutan, dan menarik. Berikut ini merupakan input utama yang perlu kita pahami untuk memperkirakan LTV. Yang pertama, ada aliran pendapatan satu kali. Biasanya jika ada uang, muka biaya untuk produk kita itu merupakan sumber pendapatan satu kali. Yang kedua, aliran pendapatan berulang. Berlangganan dan pemeliharaan biaya serta pembelian berulang bahan habis pakai semuanya merupakan pendapatan berulang. Yang ketiga, peluang pendapatan tambahan. Jika ada kesempatan untuk meningkatkan pelanggan, di mana pelanggan membeli produk tambahan dengan sedikit usaha tambahan dari tim penjualan kita, sertakan ini sebagai aliran pendapatan. Ingat, untuk mempertimbangkan DMU dan siklus penjualan, kita perlu menghitung sebelumnya. Meremehkan salah satu dari ini dapat membawa kita ke pandangan yang menyimpang. Yang keempat, margin kotor untuk setiap aliran pendapatan kita. Margin kotor merupakan harga produk kita yang dikurangi biaya produksi pembuatan sebuah produk individu. Biaya tidak termasuk biaya penjualan dan pemasaran yang akan diperhitungkan dalam KOKA, atau biaya overhead seperti R&D atau biaya administrasi. Yang kelima, tingkat retensi. Untuk setiap aliran pendapatan berulang, tarif ini adalah persentase pelanggan yang terus membayar biaya berulang untuk produk. Ini biasanya dinyatakan sebagai tarif bulanan atau tarif tahunan. Asumsikan untuk kesederhanaan bahwa sekali pelanggan memilih berhenti membayar biaya berulang, pelanggan tidak akan lagi menerima untuk upselling. Jangan berasumsi bahwa pada kontrak multi tahun atau multi bulan, pelanggan akan melakukan semua pembayaran mereka. Pengakhiran kontrak ini oleh pelanggan harus dimasukkan ke dalam tingkat retensi. Yang keenam, kehidupan produk. Untuk setiap aliran pendapatan satu kali, ini adalah panjangnya waktu yang Anda harapkan produk bertahan sebelum pelanggan perlu kembali membeli pengganti atau menghentikan penggunaan produk. Yang ketujuh, tingkat pembelian produk selanjutnya. Untuk setiap aliran pendapatan satu kali, ini adalah persentase pelanggan yang akan membeli produk pengganti dari kita ketika produk saat ini telah mencapai akhir masa pakainya. Yang kedelapan, tarif biaya modal untuk bisnis kita. Dinyatakan sebagai tarif tahunan, ini adalah beberapa biaya kita dalam hutang atau ekuitas untuk mendapatkan uang dari investor untuk bisnis kita. Untuk pengusaha baru yang tidak memiliki track merekam dan baru saja memulai, nomor yang sesuai kemungkinan besar antara 35 dan 75% per tahun. Satu angka ini sangat tinggi karena investor memberi kita uang yang tidak bisa dia dapatkan kembali selama bertahun-tahun. Investor juga mengambil risiko besar karena kita merupakan bisnis baru. Kedua faktor ini berarti bahwa investor akan membebankan kita dengan banyak premi untuk modal. LTV adalah nilai sekarang bersih dari keuntungan kita dari tahun 0 hingga tahun 5. Sebagai bisnis baru, kita akan menghitung LTV selama periode 5 tahun. Ketika memproyeksikan lebih dari 5 tahun, biaya modal gabungan untuk startup sangat tinggi sehingga meniadakan nilai yang diberikan pelanggan kita kepada kita melampaui 5 tahun. Pelanggan masih memiliki nilai bagi kita lebih dari 5 tahun, tetapi kita juga harus memperhitungkan tingkat biaya modal kita ke dalam perhitungan.
LTV dinyatakan dalam dolar per pelanggan. Jadi untuk menghitungnya, kita akan menggunakan harga yang dibayar oleh pelanggan individu. Untuk setiap aliran pendapatan, kita akan menggunakan margin kotor dan retensi tingkat untuk menghitung keuntungan kita untuk tahun pertama pelanggan kita membeli produk dari kita, atau tahun 0, serta 5 tahun berikutnya. Kemudian kita akan menjumlahkan keuntungan di semua aliran pendapatan untuk setiap tahun. Kita perlu melakukan satu hal lagi sebelum kita dapat menambahkan angka keuntungan dan mendapatkan LTV, meskipun perhitungan terakhir disebut present value atau di atas biaya modal yang mendiskontokan laba dan memperhitungkan bahwa investor kita akan perlu untuk menutup dengan bunga investasi mereka. Nilai sekarang untuk tahun 0 sama dengan keuntungan tahun itu. Hitung nilai sekarang untuk keuntungan setiap tahun di luar tahun 0. Gunakan rumus nilai sekarang sama dengan laba dikali 1 dikurang biaya tingkat modal pangkat T, di mana T jumlah tahun setelah tahun 0. LTV dengan sendirinya tidak akan memberitahu kita seberapa menarik bisnis kita. Untuk ini, kita juga perlu menghitung KOKA yang akan kita lakukan di masa mendatang. Ada banyak faktor skenario lain yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan nilai seumur hidup pelanggan kita. Bahkan jika LTV kita terlalu rendah untuk produk kita menjadi layak, kita harus mempertimbangkan apakah elemen-elemen ini, kemudian mempertimbangkan apakah kita dapat mempengaruhi LTV kita secara positif dengan beberapa penyesuaian. Yang pertama, keputusan model bisnis sangat penting. Pilihan kita dalam model bisnis dapat sangat mempengaruhi LTV dan jumlah pendapatan kita. Model pendapatan berulang seperti model langganan sering meningkatkan pendapatan tetapi membutuhkan tambahan modal dari investor di muka, dan dengan demikian memiliki biaya modal yang sangat tinggi. Pengisian satu kali di muka dapat dikurangi jumlah modal yang kita butuhkan untuk memulai, tetapi tidak sebanyak menguntungkan secara berkelanjutan. Yang kedua, LTV adalah tentang keuntungan, bukan pendapatan. Margin kotor kita dan biaya tingkat modal merupakan bagian integral untuk menentukan LTV yang akurat. Yang ketiga, biaya overhead tidak diabaikan. Untuk menyederhanakan perhitungan LTV, overhead tidak termasuk, tetapi untuk menjelaskan ini, LTV harus jauh lebih tinggi dari KOKA. Yang keempat, margin kotor membuat perbedaan besar. Membungkus produk inti bermargin rendah, kita dengan produk tambahan bermargin tinggi akan secara substansial membantu LTV kita. Yang kelima, tingkat retensi juga sangat penting. Semakin lama kita bisa mempertahankan pelanggan, semakin baik LTV kita. Ini merupakan salah satu dari beberapa tuas yang dapat kita kendalikan dengan mudah untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. Yang keenam, menemukan peluang upselling nyata tambahan bisa sangat menarik. Upselling produk tambahan untuk pelanggan kita dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.